kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sinta Saraswati, mahasiswa PPG Prajabatan PG SD UNS, siap melaksanakan uji kinerja mahasiswa PPG Prajabatan. Uji kinerja praktek pembelajaran PPG Prajabatan ini dilaksanakan di SD Negeri Sukabumi pada tanggal 18 November tahun 2021. Pembelajaran dilaksanakan pada peserta didik kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, mantap sekali. Sehat hari ini semuanya? Alhamdulillah. Sesuatu yang sangat patut kita syukuri untuk situasi saat ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Oke, Yoga, silakan dipimpin berdoa. Di tempat duduk, siap berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, marilah kita senantiasa menjaga kesehatan ya dalam situasi pandemi saat ini. Bagaimana caranya? Pakai masker. Memakai masker. Anak-anak semuanya pakai masker? Bagus, tertib. Yang kedua adalah kita selalu Mencuci tangan. atau menggunakan hand sanitizer. Sudah pakai tadi? Oke, good. Selanjutnya kita juga harus menjaga jarak. Anak-anak, coba perhatikan benda-benda yang guru bawa. Benda apa saja ini? Yang pertama? Telur. Benda yang kedua? Setiap hari kalian memanfaatkannya atau tidak? Telur biasanya kalian gunakan untuk apa? Untuk lauk, betul. Untuk membuat masakan-masakan yang lainnya juga. Nah, kalian mendapatkan telur ini dari mana? Dari peternak, ya. Kamu membelinya di warung. Betul. Nah, yang kedua ini, benda apa ini? Karet ya, karet gelang. Kalian mendapatkannya dari mana? Dari petani. Di mana kamu belinya? Di warung. Ya, sebelumnya ada proses lainnya, ada dari petani ke kebun. Ya. Nah, begitu pula dengan pakaian yang kita gunakan setiap harinya. Coba kamu lihat bajumu. Nah, apa kamu langsung menggunakannya sudah siap pakai? Iya, ternyata banyak prosesnya. Yang pertama dari mana? Dari kapas ya. Iya, dari kapas, dari petani. Lalu setelah itu ke pabrik menjadi benang dan juga diproses menjadi kain. Langsung bisa digunakan? Diapakan dulu? Dijahit. Baru bisa kita ternyata banyak sekali prosesnya ya. Ternyata melibatkan banyak jenis usaha masyarakat. Anak-anak, inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang jenis usaha masyarakat. Yang kedua, kita juga akan mempelajari sikap kita terhadap
kita harus bersikap. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang karangan argumentasi. Betul sekali. Indonesia merupakan negara yang dijuluki sebagai negara agraris. Kenapa dijuluki sebagai negara agraris? Apa? Banyak usaha atau banyak masyarakat yang bekerja di bidang pertanian. Betul sekali. Nah, namun anak-anak, tahukah kalian kondisi pertanian di Indonesia saat ini? Nah, kita lihat seperti apa ya melalui video selanjutnya. Hilangnya tenaga peradaan padi yang mulai hilang membuat petani justru mendorong anaknya bekerja di sektor lain. Apalagi petani masih punya masalah seperti kesulitan mendapatkan air di musim kemarau untuk mengairi persawahan hingga menyebabkan penurunan produksi padi yang dihasilkan. Belum lagi hasil panen yang harus dipotong biaya produksi. Anak-anak, setelah kita melihat video tadi, ternyata pertanian kita itu menurun produktivitasnya. Betul? Iya. Nah, apa dampak yang ditimbulkan? Yaitu harga beras menjadi bagaimana? Tidak stabil, naik. Betul sekali. Nah, dari kasus tersebut, maka usaha di bidang perdagangan itu juga menjadi terdampak. Ya, padahal tadi kalau yang pertama itu di bidang pertanian, betul? Nah, juga memberikan ternyata berdampak ke perdagangan juga. Nah, lalu apa saja jenis-jenis usaha masyarakat yang lainnya? Nah, jenis usaha masyarakat Indonesia. Kita lihat dulu video yang kedua. Anak-anak, kita perhatikan video tentang jenis usaha masyarakat terlebih dahulu ya. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah pertanian. Negara kita adalah negara agraris. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh. Contoh hasil pertanian antara lain padi, jagung, ubi, dan sayur-sayuran. Yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman khas dengan umur lebih dari 6 bulan. Contoh tanaman perkebunan dibagi menjadi dua, yaitu yang berumur panjang dan berumur pendek. Selanjutnya anak-anak, kita bisa perhatikan di sini jenis usaha masyarakat yang ketiga adalah di bidang peternakan. Ada di lingkungan kalian? Peternakan? Iya, ada banyak ya. Nah, hasil pertanian terdiri atas daging, ada juga telur, susu, dan juga kulit dan bulu. Nah, ternyata jenis peternakan itu dibagi menjadi 3. Iya. Apa saja? Peternakan hewan kecil. Yang kedua? Peternakan hewan besar. Dan yang ketiga? Peternakan unggas. Oke, peternakan unggas. Coba yang pertama, peternakan hewan kecil. Contohnya apa? Kambing. Di sini apa contohnya? Kambing. Iya, kambing. Siapa yang punya kambing di rumahnya? Iya, banyak ternyata. Yang kedua adalah peternakan hewan besar. Contohnya apa tadi? Sapi. Di rumah kalian mau melihara sapi atau tidak? Iya. Contohnya ada sapi. Lalu yang ketiga, peternakan apa namanya itu? Unggas. Contohnya? Ayam. Itik. Lalu? Burung. Iya. Apa lagi? Puyuh. Selanjutnya adalah jenis usaha yang bergerak di bidang perikanan. Ya, bergerak di bidang perikanan. Contohnya ada perikanan darat dan perikanan air laut. Ya, perikanan air darat di sini contohnya ini yang gambar di bagian atas. Lalu yang kedua ada air laut. Contoh pekerjaannya yang berkaitan dengan perikanan air laut apa ini? Nelayan, betul sekali. Oke. Yang selanjutnya adalah perdagangan. Ya, perdagangan. Nah, kalau perdagangan itu berhubungan dengan kegiatan
jual beli. Kegiatan masyarakat yaitu kegiatan jual beli. Betul. Nah, ada perpindahan hak milik setelah kamu membeli barang itu. Nah, tujuannya apa? Untuk memperoleh keuntungan bagi yang berdagang. Ya. Contohnya sekarang itu perdagangan itu ada yang masih di pasar, ya, tradisional, dan juga ada yang di supermarket ini secara lebih modern. Yang ketujuh adalah jenis usaha masyarakat yang bergerak di bidang jasa. Nah, kalau di bidang jasa itu mereka memberikan pelayanan. Jadi tidak ada barangnya, tapi wujudnya pelayanan kepada konsumen. Ya. Nah, contoh pekerjaannya apa saja? Guru. Kalau guru memberikan pelayanan dengan cara seperti apa? Mengajar, menyalurkan, memberikan ilmu. Betul. Lalu apa lagi setelah itu? Dokter. Manfaatnya apa? Membantu menyembuhkan penyakit, membantu orang sakit agar kembali sehat. Lalu apa lagi contohnya? Montir. Apa jasanya? Pelayanannya? Iya, bengkel. Pelayanannya? Memperbaiki kendaraannya. Betul sekali. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati jenis usaha masyarakat yang ada di lingkungan kalian? Pernah. Oke. Mungkin di bidang pertanian, perikanan, apalagi itu? Peternakan, atau apa ini? Perkebunan, perdagangan, industri, dan juga jasa. Apa saja jenis usaha yang ada di sekitarmu? Apa juga manfaatnya? Apa manfaat dari jenis usaha itu? Mari kita bersama-sama secara berkelompok dikerjakan dalam LKPD kegiatan 1. Dibagikan terlebih dahulu untuk LKPD-nya. Lalu yang ketiga. Oke. Silakan ditulis terlebih dahulu nama-nama dari anggota kelompok kalian di bagian depan. Ya, silakan. Siapa yang mau menulis dari masing-masing kelompoknya? Silakan anak-anak diskusikan ya. Jenis usaha yang ada di lingkungan kalian dan juga apa manfaatnya. Ya. Bisa ditulis di tabel yang sudah disediakan di kegiatan 1. Oke, silakan didiskusikan terlebih dahulu. Manfaatnya juga dituliskan di sini manfaatnya. Ya. Petani apa manfaatnya? Tuliskan. Apa itu yang dituliskan di situ yang kedua? Sebagai guru. Oke, apa manfaatnya? Jenis usaha itu di bidang jasa itu. Ya, boleh diskusikan dengan teman-teman yang lainnya. Apa? Ya, betul. Ya, silakan dituliskan. Manfaatnya apa? Menyediakan atau menanam ya. Ada atau tidak jenis usaha yang sama? Ada. Oke. Silakan ditulis. Yang sama tadi ada di bidang apa tadi? Yang ada berbagai jenis yang sama tadi di bidang apa saja? Peternakan, sama-sama peternakan ada? Ada. Peternakan, tulis. Apa saja tadi jenis usahanya yang sama? Yang sama tadi di bidang apa saja? Maskernya kita. Iya. Peternakan, ada yang sama. Lalu apa lagi? Yang jasa, ada yang sama?
Ada sama-sama jasa tadi ya, guru dan dokter jadi bisa. Sudah selesai? Ulang. Anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD kegiatan 1? Sudah. Sudah, bagus. Siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Oke, dari kelompok pertama, silakan semua anggotanya boleh maju ke depan. Tetap menjaga jarak ya. Anak-anak yang lainnya kita perhatikan dulu ya. Dari kelompok yang pertama, kita baca dari tabelnya apa saja contoh usaha yang ada di lingkungan sekitar. Yang pertama, petani. Oke, manfaatnya apa petani? Menyediakan sayur-sayuran. Menyediakan sayur-sayuran. Sayur-sayuran kita manfaatkan untuk apa anak-anak? Untuk membuat lauk untuk bahan makanan. Oke, bagus. Betul atau salah? Betul? Betul. Oke, yang kedua, guru. Yang berikan ilmu. Betul atau salah, teman-teman? Betul. Oke, good. Yang ketiga, peternak ikan. Membudidayakan ikan. Oke, membudidayakan ikan. Lanjut. Penyukur rambut. Oh, ada penyukur rambut juga ternyata. Apa manfaatnya? Jasa merapikan rambut. Merapikan rambut. Iya, itu bergerak di bidang apa? Jenis usahanya? Jasa. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ya. Nah, dari jenis usaha tadi yang sudah kamu tuliskan ada 10 di situ. Nah, kita kelompokkan jenis-jenisnya ya. Oke, kita kelompokkan dari kelompok pertama. Jenis usaha yang pertama yang di bidang pertanian ada berapa? 1. Ada 1. Di lingkungan kalian ada 1 ya yang pertanian. Yang kedua peternakan. Ada berapa tadi dari 10 yang kalian tulis tadi yang masuk ke peternakan? Ada berapa? 3. Ada 3. Anak-anak, adakah di antara orang-orang di lingkungan kalian tadi yang memiliki jenis usaha yang sama? Ada. Tadi kamu sudah menyebutkan banyaknya apa saja, yang sama apa saja ya. Nah, bagaimana keberagaman jenis usaha yang ada di lingkungan kalian? Beragam, bermacam-macam ya tadi jenis usahanya. Nah, dari yang kalian temukan dari LKPD kegiatan 1 tadi, bagaimana sikap kita sebaiknya jika ada jenis-jenis usaha yang sama dengan jenis usaha kita? Berdagang dengan bersaing dengan sehat. Nah, dan yang lainnya. Yang kedua, kalau ada yang beragam, bagaimana sikap kita? Silahkan kalian tuliskan jawaban kalian itu. Kalian curahkan di situ dalam LKPD kegiatan 2. Silahkan dibuka dulu di LKPD kegiatan 2. Sikap yang harusnya saya lakukan terhadap jenis usaha yang sama. Tadi gimana? Bagaimana? Kalau ada jenis usaha yang sama, bagaimana sikapnya? Menurutmu bagaimana, Mbak? Saya dinasihat. Yang lainnya juga setuju? Yang nomor berapa tadi? Yang sama, nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Ini jenis usaha yang sama masih yang nomor 1. Apa tadi? Kamu usul apa? Iya, tidak. Selain itu tadi apa? Bekerja sama. Yang kedua menurut Mbak Lista apa tadi? Menghargai. Teman-teman yang lainnya juga setuju? Setuju. Good. Bagus. Oke. Bagus. Silakan kalian tuliskan di situ. Anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD kegiatan yang kedua? Sudah. Oke. Coba sekarang
dua. Ya, yang pertama, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan jika terdapat jenis usaha yang sama di lingkungan dengan jenis usaha keluarga kalian? Bersaing dengan sehat. Bersaing dengan sehat. Iya. Coba kelompok lainnya, ada pendapat yang lainnya? Sudah betul bersaing dengan sehat? Betul. Ada pendapat yang lainnya mungkin tambahan? Ada yang ingin menambahkan? Bekerja sama, boleh. Betul, hebat. Yang kedua, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan jika terdapat keberagaman jenis usaha di lingkungan kalian? Bersikap ramah. Bersikap ramah? Bersikap ramah, ya. Baik, ada lagi? Menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Betul, bersikap ramah, menghargai dan menghormati. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan boleh duduk kembali. Anak-anak, sikap terhadap jenis usaha yang sama, tadi kita harus bersikap seperti apa? Yang pertama, bersaing dengan sehat, menggunakan cara-cara yang benar. Ya. Yang kedua, Tidak berbuat curang. tidak berbuat curang, ya, tidak boleh berbuat curang dengan usaha yang sama dengan kita. Nah, yang ketiga adalah Bersabar, memperbarang dan berbersih. mengembangkan usaha masing-masing. Tadi kalau dari kelompok 2 tadi juga bilang kita harus bekerja sama, Bu. Walaupun sama kita tetap bekerja sama, bersaing dengan sehat. Betul sekali. Nah, yang kedua, apabila terdapat keberagaman jenis usaha yang ada di lingkungan kita, kita harus bersikap seperti apa? Saling menghargai dan menghormati. Menghormati dan Menjalin menghargai. Yang kedua, menjalin iya, menjalin kerjasama. Agar apa kita bersikap seperti itu tadi? Agar di masyarakat itu tercipta situasi yang seperti apa? damai dan nyaman. Damai dan nyaman, agar tercipta persatuan. Nah, anak-anak, tahukah kalian ternyata pendapat-pendapat yang kalian sampaikan tadi dapat dituliskan dalam bentuk karangan, yaitu karangan argumentasi. Nah, apa itu karangan argumentasi? Nah, karangan argumentasi merupakan karangan yang bertujuan untuk meyakinkan pembacanya dengan alasan-alasan yang kuat. Harus disertai dengan alasan. Kamu berpendapat A, alasannya apa? Gitu. Nah, kerangka dari karangan argumentasi ini meliputi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian pendahuluan. Betul sekali. Di bagian pendahuluan ini nanti anak-anak akan menceritakan latar belakangnya apa, tujuannya membuat karangan itu apa. Yang kedua adalah tubuh dan pembuktian. Nah, di situ nanti dituliskan pendapat kalian apa. Apa boleh hanya pendapatnya saja tanpa alasan? Tidak boleh, harus disertai dengan alasannya. Ya. Dan yang ketiga adalah penutup. Di situ nanti berisi simpulan dari karangan yang kalian buat. Nah, sekarang kita akan berkelompok lagi. Ya, coba siapkan masing-masing dari kalian, masing-masing anak, siapkan satu pendapat tentang keberagaman jenis usaha yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, Bu Guru berikan waktu 5 menit untuk kalian menyiapkan pendapat kalian masing-masing. Pastikan nanti gagasan kalian itu berbeda dengan gagasan teman kalian. Kalau ada yang sama nanti langsung ganti. Oke, siap? Ya. Bu Guru berikan waktu 5 menit untuk menemukan gagasan kalian masing-masing. Silahkan kamu mengangan-angan apa yang akan saya tulis dalam karangan itu tadi. Oke, sekarang peserta pertama dari masing-masing kelompok silahkan tuliskan pendapat kalian pada kolom yang pertama. Oke, silahkan tuliskan.
Sudah? Sudah selesai peserta pertama? Sudah selesai. Setelah itu berikan ke peserta yang kedua kertasnya. Berikan ke peserta yang kedua. Fadil berarti di sini yang kedua. Oke. Silakan tuliskan pendapat kalian. Pastikan tidak sama dengan yang pertama tadi. Pastikan tidak sama. Sama atau tidak dengan yang pertama? Iya, oke. Sip. Keberagaman. Oke. Sekarang ke peserta yang ketiga. Sudah selesai menuliskan pendapat dan gagasan masing-masing? Oke, kita mulai ya. Berurutan. Nanti Bu Guru tuliskan dari sini. Coba sekarang kita mulai dari yang kelompok ketiga. Dari peserta pertama yaitu Vita. Kita tuliskan apa pendapatmu yang akan dibahas nanti? Jenis keragaman usaha di lingkungan pergaulan. Jenis keberagamannya usaha di lingkungan masyarakat ya, lingkungan masyarakat seperti ini. Iya, yang pertama. Oke, sekarang ke yang kedua. Yoga. Contoh keberagaman jenis usaha. Contoh keberagaman jenis usaha. Oke. Ya, beda ya dengan yang pertama ya. Oke, boleh. Yang ketiga. Sikap terhadap keberagaman jenis usaha. Keberagaman, ya. Sikap terhadap keberagaman jenis usaha. Oke. Anak-anak, pendapat kalian tadi sudah ditulis dalam tabel ini ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lagi sambil beristirahat. Kalian perhatikan bagian mana atau pendapat mana, apakah nanti semuanya akan kalian kembangkan atau ada yang akan dihilangkan. Lalu kalian kelompokkan ke dalam 3 kerangka kalian. Ya, sambil beristirahat sejenak setelah kalian mengemukakan pendapat tadi. Anak-anak, pendapat kalian sudah Bu Guru tuliskan di sini tadi. Kalian juga sudah beristirahat dan mempertimbangkan mana apakah ada yang akan dihilangkan dari pendapat ini. Pendapat-pendapat yang tertulis di sini ada yang akan dihilangkan? Tidak. Semuanya akan dikembangkan ke karangan argumentasi? Iya, oke. Sekarang kita tuliskan kerangkanya, ya. Pendapat yang pertama ini akan masuk ke bagian kerangka yang mana? Apakah pendahuluan, isi atau penutup? Pendahuluan. Apa yang pertama ini? Pendahuluan. Pendahuluan. Kalau yang pendapat kedua ini? Pendahuluan sama. Masih pendahuluan? Si. Oke, pendahuluan. Nah, kalau sikap terhadap keberagaman jenis usaha di sini? Isi, betul. Karena di bagian isi itu nanti dijelaskan pendapatnya apa, alasannya apa. Isi. Lalu yang keempat di sini? Isi. Masih isi. Oke. Yang kelima? Isi. Yang terakhir ini? Penutup. Nah, bagus. Kalian sudah menuliskan dan juga mengelompokkan. Good. Nah, sekarang kita akan mengembangkan gagasan-gagasan ini tadi yang sudah dikelompokkan dalam bentuk karangan argumentasi. Kita kembangkan kerangka-kerangkanya. Siap? Oke. Ya, silakan kembangkan dalam bentuk karangan argumentasi ya. Tadi pendapat-pendapatmu tadi yang ada di depan.
gantian ya, tadi sudah, sekarang kelompok yang ketiga silakan semuanya maju ke depan. Anak-anak kelompok 3 akan mempresentasikan karya karangan argumentasi yang sudah mereka buat. Ya, silakan kelompok 3 untuk membacakan hasilnya. Terdapat berbagai jenis usaha masyarakat di lingkungan kita, di antaranya di bidang pertanian, Lalu, perkebunan. Kita harus menghargai perbedaan dan keberagaman jasa usaha tersebut. lanjut. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Keberagaman jenis usaha memang harus dapat dilakukan. Kitalah yang harus bersikap bijak terhadap kondisi tersebut. Persatuan harus tetap dijaga di dalam keberagaman. Oke. Persatuan harus tetap dijaga di dalam keberagaman. Itulah penutup dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan boleh duduk. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah jelas semuanya? Bagus. Kalau sudah jelas, kita akan mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur bagaimana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Sudah siap? Ya. Oke, guru bagikan dikerjakan masing-masing ya, tidak secara berkelompok, tapi masing-masing anak. Ya, silakan dituliskan terlebih dahulu nama, nomor absen dan kelasnya. Ya. Nah, silakan kalian kerjakan soalnya dengan mandiri, tidak secara berkelompok. Anak-anak sudah selesai mengerjakan soal evaluasi? Sudah. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Silakan, siapa yang mau membacakan dulu? Siapa? Anggi? Oke, silakan dibacakan. Sikap yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam keberagaman jenis usaha pada gambar tersebut adalah Ya. Ini ada gambar dulu ya. Oke, yang pertama itu adalah gambar petani apa itu tadi? kapas, Petani kapas, betul. Yang kedua ada gambar apa di sampingnya itu? Yang di bawahnya, yang penjahit. Yang kedua? Iya, pemintal benang. Iya, betul. Lalu ada penjahit. Pertanyaannya, sikap yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam keberagaman jenis usaha pada gambar. Bagaimana sikapnya? Apakah yang pertama bersaing? Yang kedua, berusaha mendapatkan keuntungan yang maksimal? Yang C tadi, yang B ya. Yang C, fokus pada pekerjaan masing-masing karena tidak berpengaruh. Berpengaruh atau tidak itu? Masing-masing pekerjaan yang tadi disebutkan itu saling berpengaruh. Coba, jawaban kalian yang mana? D. Iya. Apa itu? Coba dibaca yang D. Ya, bekerja sama seharusnya karena mereka itu saling membutuhkan. Betul sekali. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Siapa yang ingin membacakan soal berikutnya? Fadil? Oke, silakan Fadil bacakan soal berikutnya. Proses produksi pakaian melibatkan berbagai jenis usaha masyarakat. Di antaranya adalah petani, kapas, industri benang, industri kain, dan penjahit. Jenis usaha tersebut saling berkaitan satu sama lain. Ya, lalu ada titik-titik ya. Di situ kamu diminta untuk melanjutkan. Bagaimana soalnya itu tadi? Kalimat? Kalimat yang tepat menjadi penutup karangan argumentasi tersebut adalah Yang mana kira-kira? Kalau D. Fadil yang apa? D. 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 Coba. D, coba dibacakan yang D. Berdasarkan hal tersebut, mereka perlu bekerja sama karena saling membutuhkan satu sama lain.
Iya, betul. Itu adalah penutup dari karangan argumentasinya ya. Mereka perlu bekerja sama karena saling membutuhkan satu sama lain. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, anak-anak, selanjutnya nanti kalian di rumah bisa berlatih ya, mengerjakan melalui Google Form. Nanti linknya akan Bu Guru share melalui grup WhatsApp kelas ya. Bisa? Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Jenis usaha Jenis usaha masyarakat. Ada banyak jenis usaha masyarakat tadi ya. Contohnya ada di bidang apa saja? Pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perdagangan, apalagi selain itu? Penjahit tadi di bidang apa? Jasa. Iya, banyak jenis usaha masyarakat yang kita pelajari hari ini. Yang kedua, kita telah belajar tentang sikap terhadap keberagaman jenis usaha masyarakat. Bagaimana sikap kalian apabila terdapat jenis usaha yang sama dengan lingkungan keluarga kalian? Harus bersikap bagaimana tadi? Bersaing dengan sehat. Ya, terus apalagi? Tidak curang. Ya, setelah itu kita juga harus menghargai dan menghormati tadi kalau ada keberagaman jenis usaha masyarakat. Nah, yang ketiga kita juga sudah mempelajari tentang karangan argumentasi. Tapi untuk menyatakan pendapat kalian. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Bagus. Anak-anak, kita sudah selesai tadi mempelajari tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Apakah kalian merasa senang? Senang! Iya. Apakah menarik? Menarik! Iya. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa, dengan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat belajar. Silakan siapa yang ingin berdoa? Oke, silakan. Di tempat duduk, siap doa mulai. Doa selesai. Oke. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap jaga kesehatan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.